Oke, sekarang kita masuk ke part yang kedua, video kedua. Tadi video pertama kita sudah melakukan preparation, kita melakukan persiapan untuk mengolah data di MaxQDA dengan persiapan yang sudah kita lakukan. Itu pertama kita melakukan setting browser kita sesuai dengan apa yang kita mau. Lalu yang kedua adalah kita melakukan uh, downloading web collector MaxQDA yang berupa extension dan datanya sudah kita masukkan ke MaxQDA. Nah, selanjutnya di part kedua adalah kita sudah punya data, berarti yang harus kita lakukan adalah kita melakukan pengolahan data. Nah, tapi ngolah data itu sebenarnya part teknisnya mungkin menurut saya sekitar 40%-an. Nah, pengolahan data yang baik itu harus dimulai dengan 60% aspek non-teknis. Jadi prinsipnya adalah logika sebelum alat, logic before tools. Nah, karena logic before tools, logika sebelum alat, maka yang harus kita tentukan di pertama kali sebelum kita masuk ke tulis adalah research strateginya. Nah, research strategi itu seperti apa sih? Nah, saya akan masuk sedikit ke ini ya, konsepnya dulu. Saya akan buka PowerPoint. Oke, teman-teman kalau ingat penjelasan saya di kelas tentang deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif analytics. Nah, di video kali ini saya hanya akan mengajarkan tentang deskriptif dan diagnostik analytics. Jadi deskriptif adalah pertanyaan atau research strategi yang tugasnya untuk menjawab pertanyaan apa, siapa, pokoknya yang sifatnya menjelaskan, mendeskripsikan. Sedangkan diagnostik adalah research strategi yang concernnya, levelnya itu menjawab pertanyaan mengapa, why. Nah, di sini saya sebelum masuk ke MaxQDA, saya sudah ngambil data tentang G20. Sebelum saya masuk ke MaxQDA, saya bikin list pertanyaan. Dan pertanyaan-pertanyaan itu atau research question itu kira-kira bisa dijawab dengan variabel dan indikator apa. Nah, di sini pentingnya research strategi ya. Jadi sebelum kita masuk ke alat, kita harus tentukan dulu nih yang mau kita analisis, yang mau kita bedah apa. Nah, jadi saya mau punya pertanyaan gini ya. Jadi pertanyaan pertama teman-teman bisa lihat di sini apa sih aspek diplomatic mission yang dominan digunakan dalam G20 itu research question saya yang pertama. Nah, diplomatic mission ini apa nih? Diplomatic mission itu sebenarnya yang sering diulang-ulang di kelas tentang 5 fungsi diplomatik menurut Wiener Convention ya, yang representing, protecting, negotiating, reporting, dan promoting, kayak gitu. Nah, research question saya pertama adalah saya mau menanyakan dari 3 artikel yang sudah saya ambil, itu kan semua produksi dari Kementerian Luar Negeri ya. Itu kira-kira memuat aspek diplomatic mission yang paling dominan yang mana? Gitu. Nah, untuk bisa menjawab itu berarti saya butuh yang namanya variabel diplomatic mission dan masing-masing dan variabel diplomatic mission itu membutuhkan 5 indikator ya. Di sini saya sudah tuliskan ya, indikatornya adalah representing sampai promoting gitu. Jadi untuk menjawab research question ini saya butuh dibantu kacamata berpikir namanya diplomatic mission. Yang diplomatic mission itu saya set menjadi 5 indikator. Teman-teman bisa bikin apapun ya di sini ya. Teman-teman misalkan research question-nya apakah dalam apa aspek soft power yang muncul dalam konten berita G20 itu juga bisa. Berarti di sini variabelnya adalah soft power. Lalu indikatornya adalah misalkan kita pakai teori soft power dari Alexander Fufing yang 3B, yang beauty, brilliance, dan benignity misalkan. Ya, di sini indikator ada 3B itu. Jadi apa yang mau dilihat, apa yang mau dijawab dari research question akan menentukan variabel dan indikator yang akan kita pakai. Nah, lalu yang kedua, saya mau menjawab siapa sih aktor yang paling dominan dalam G20 dari pemberitaan-pemberitaan itu. Maka sudah pasti variabelnya itu aktor. Karena aktor ini kemungkinan akan banyak, maka saya tidak menentukan aktor mana saja yang akan saya monitor. Saya akan melihat nanti dalam pemberitaan itu kira-kira muncul aktor siapa saja. Terus cluster itu jadi ya kumpulan aktor, jadi ada cluster government, ada akademia, dan sebagainya. Nah, apa sih cluster yang paling dominan dalam G20 ini? Nih? Itu research question yang saya yang ketiga. Logikanya persis sama seperti jawab aktor ya, jadi saya pasti butuh variabel cluster, dan indikatornya adalah saya membreakdown cluster-cluster ini dibagi berdasarkan apa. Teman-teman biasanya bisa membagi berdasarkan this state actors atau non-state actors. Atau misalkan
Kalau yang suka dengan pendekatan intelijen bisa pakai Seven Tribes Intelligence. Seven Tribes Intelligence itu berarti perilaku intelijen itu dilakukan oleh 7 suku atau 7 kelompok ya. Government, akademisi, non-governmental, dan sebagainya gitu. Nah, di sini sebagai contoh saya tulis aja government, akademia, non-governmental, dan bisnis kayak gitu ya. Ini sebagai contoh aja. Lalu research question yang keempat adalah apa event yang paling sering digunakan untuk diplomasi G20? Apakah itu working group event dan sebagainya. Jadi saya mau tahu pada saat ngomongin G20 itu event apa yang muncul. Nah, di sini saya tulis variabelnya event pasti dan indikatornya to be desired karena saya harus melihat dulu di sana nanti ada event apa. Bisa jadi kosong ya gitu. Bisa jadi nggak ada event yang dituliskan. Lalu selanjutnya adalah apa agenda yang paling dominan disebutkan. Jadi agenda G20 kan ada 3 ya, ada digital transformation, ada arsitektur kesehatan global, sama transisi energi. Nah, itu saya mau lihat nih dari konten-konten yang saya ambil, itu paling baik memuat agenda yang mana? Apakah transformasi digital, apakah arsitektur kesehatan global, atau transisi energi. Nah, itu riset strateginya. Jadi saya bikin research question. Research question ini sebenarnya levelnya deskriptif, karena paling awal itu pasti deskriptif ya. Dan research question ini bisa dijawab kalau saya memiliki variabel dan indikator apa. Gitu kira-kira. Diagnostik analitik. Nah, diagnostik analitik kan seperti yang saya jelaskan di awal, dia menjawab pertanyaan why, mengapa ini bisa terjadi. Atau mungkin kalau kita paraphrasing bahasanya, kira-kira apa sih yang men-influence variabel ini bisa tinggi atau rendah, dan sebaliknya gitu ya. Nah, saya langsung ke pertanyaan-pertanyaannya. Jadi misalkan kalau di research question pertama, di level diagnostik, saya menuliskan tentang siapa sih aktor yang paling dominan mendorong diplomatic mission. Jadi otomatis di sini ada 2 variabel ya, variabel aktornya siapa dan diplomatic mission gitu. Di sini otomatis indikator yang akan saya pantau adalah seluruh aktor yang saya dapat. Makanya di sini saya nulisnya actors, ada S-nya karena saya yakin pasti mungkin ada banyak actors yang akan muncul, dan seluruh indikator diplomatic mission-nya gitu. Terus riset strategi yang kedua adalah apa cluster yang paling dominan mendorong diplomatic mission. Ini logikanya sama persis seperti yang di atas, cuman saya ganti variabelnya menjadi variabel cluster, bukan aktor ya. Lalu apa event yang paling dominan mendorong diplomatic mission? Sama persis logikanya seperti 2 research question di atas, level diagnostik. Apakah variabel event itu mendorong diplomatic mission? Iya atau tidak? Dan kalau mendorong event apa? Nah, itu kira-kira ya. Lalu yang terakhir adalah apa agenda yang paling mendorong diplomatic mission? Jadi pada saat apa diplomatic mission-nya Indonesia itu tinggi? Apakah pada saat ngomongin transformasi digital, arsitektur kesehatan global, transisi energi, dan sebagainya gitu. Nah, semua aspek diagnostik ini bisa dibikin kalau teman-teman punya kerangka berpikir. Nah, saya akan contohin kerangka berpikirnya yang saya jadikan riset strategi di 2 slide ini. Di slide diagnostik ini maksudnya ya. Nah, ini kira-kira. Jadi ada yang namanya variable independent, ada yang namanya variable dependent. Seperti namanya variable independent berarti adalah variable yang dia tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya, dia berdiri sendiri gitu. Walaupun dalam praktek riset yang sifatnya modern ya, yang nggak konvensional, bisa jadi variabel dependent itu dipengaruhi justru oleh variabel dependent. Nah, cuman saya akan pakai yang konvensional ya dalam tutorial kali ini ya, karena ini kan cuma untuk contoh ya. Jadi di sini logikanya adalah aktor itu mempengaruhi diplomatic mission. Apakah aktor, makanya di sini ada pertanyaan aktor siapa saja yang akan mendorong diplomatic mission dalam G20. Makanya di sini ada gambar aktor, dia sebagai variable independent yang akan mempengaruhi, yang saya hipotesiskan, dia mempengaruhi variable dependent. Variable dependentnya adalah diplomatic mission. Nah, diplomatic mission ini punya 5 indikator seperti yang saya sebutkan tadi ya, representing sampai promoting. Itu kira-kira mengkonstruksikan riset strategi diagnostik. Saya bikin ini sampai akhirnya saya rumuskan jadi pertanyaan dan variabel indikator kayak gini. Persis sama cluster juga, jadi tidak berubah. Jadi cluster sebagai variabel independen, lalu diplomatic mission sebagai variabel dependent. Event juga sama, dan sampai agenda juga sama. Jadi semuanya ini saya bikin berdasarkan kerangka pemikiran yang saya konstruksikan untuk membangun research question ini dan variabel apa yang bisa menjawab. Kira-kira seperti itu. Mas, kira-kira apa gunanya ya saya capek-capek bikin riset strategi kayak gini. Sedangkan kayaknya kalau orang mau pakai MaxQDA tinggal klik aja gitu ya. Nah, gunanya adalah teman-teman kalau mau bangun rumah yang baik,
itu harus punya perencanaan yang baik. Termasuk kita mau bikin research yang baik, berarti kita harus punya perencanaan apa yang akan kita jawab, menggunakan kacamata apa, dan bagaimana cara menjawabnya. Nah, dalam konteks MaxQDA itu sangat penting ya. Nah, kalau teman-teman sudah punya set of variabel dan indikator seperti ini, itu akan memudahkan nanti di MaxQDA untuk membuat yang namanya code system. Nah, apa itu code system? Nah, kita langsung masuk ke MaxQDA-nya. Oke, kita masuk ke MaxQDA. Oke, masih ini, sorry. Show. Oke ya, kita masuk ke MaxQDA dengan 3 artikel yang sudah saya masukkan ya. Nah, saya sekilas review fitur dulu ya. Jadi di MaxQDA itu ada 3 fitur awal yang teman-teman harus pahami. Di sini ada fitur documents, ada fitur code system, dan ada fitur visualisasi dokumennya. Nah, kalau fitur dokumen ini dia menandakan dokumen-dokumen yang sudah kita ambil. Jadi saya ngambil 3 dokumen ya, dia akan terlihat nih di sini nih. Tinggal diklik, tinggal diganti aja, dia akan ganti dokumen ini. Seperti itu ya. Nah, otomatis fitur yang visualisasi dokumen ini akan menggambarkan dokumen yang tadi sudah saya klik ya. Nah, yang paling penting adalah fitur code system ini. Fitur code system ini posisinya sangat core, dia sangat penting dalam research menggunakan MaxQDA. Nah, tadi teman-teman bisa perhatikan ya, di sini saya punya set of variable dan indikator gitu ya. Nah, ini akan menjadi dasar saya membuat code system. Jadi kita bisa lihat di sini variable pertama yang muncul adalah diplomatic mission dengan indikatornya adalah representing, protecting, dan sampai promoting gitu. Nah, berarti yang saya buat code system pertamanya adalah diplomatic mission. Di sini saya tulis diplomatic mission. Oke, lalu saya bikin subcode-nya. Oke, biar gampang saya bikin semua variabelnya dulu deh ya. Variabel keduanya itu tadi aktor. Masukin aktor. Lalu variabel ketiganya adalah cluster. Lalu selanjutnya ada variabel event dan agenda. Agenda. Nah, ini adalah 5 variabel yang akan menjadi titik pantau kita ya, benar ya. Nah, yang ada di deskriptif itu sudah pasti ada di diagnostik. Jadi kita cuma refer dari deskriptif aja itu pasti sudah menggambarkan. Nah, sekarang kita masuk ke indikatornya ya. Sekarang di indikatornya diplomatic mission itu ada representing sampai promoting. Nah, di sini saya akan bikin, saya klik di sini. Di representing. Lalu di sini ada protecting. Lalu ada negotiating. Lalu ada reporting. Dan yang terakhir ada promoting. Spec promotion. Nah, ini tinggal udah selesai ya variabel dan indikatornya. Lalu selanjutnya yang bisa kita set lagi di sini adalah cluster. Jadi cluster ada kita set dulu ya government yang sekiranya bakal muncul ya. Jadi udah pasti nanti mungkin ada penambahan ya government, lalu ada non-government. Jadi jaga-jaga kalau nanti ada kata-kata seperti WHO gitu ya. Terus ada IMF itu kan masuk ke dalam non-governmental ya, PBB kayak gitu. Lalu ada akademia. Lalu ada bisnis. Kita taruh aja ini ya, empat ini ya. Lalu yang bisa kita set lagi di sini adalah agendanya nih, transformasi digital dan lain-lainnya. Kita akan membuat code system dari agenda ini. Transformasi digital. Lalu ada arsitektur kesehatan global. Lalu terakhir transisi energi. Nah, ini akan sangat memudahkan kita ya proses kita bikin
research strategi dari deskriptif, research question-nya, variabel dan indikator yang kita butuhkan apa, sampai kita bikin code system ini akan sangat mempermudah kita. Gitu. Nah, lalu yang kedua, yang selanjutnya adalah kita akan melakukan pengolahan data. Nah, ini gongnya di sini ya. Jadi, kita udah punya bahan bakunya, yaitu data. Kita sudah punya alat masaknya, yaitu code system. Lalu, selanjutnya adalah kita masak bahannya. Nah, dalam penelitian seperti ini ya, pengolahan data itu bisa kita sebut sebagai kuantifikasi atau kodifikasi. Jadi kalau dengar kata-kata coding atau kodifikasi ya dalam konteks penelitian menggunakan MaxQDA maksudnya bukan teman-teman melakukan coding dengan beberapa bahasa pemrograman ya. Tapi maksudnya adalah kodifikasi itu teman-teman melakukan kuantifikasi dari teks atau data kualitatif yang sudah kita ambil. Itu ya, tolong dijaga definisinya supaya itu tidak melebar gitu. Jadi kita akan melakukan kodifikasi supaya data-data yang sudah kita ambil yang sifatnya kualitatif itu bisa jadi angka. Nah, ada dua approach yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan kodifikasi. Saya akan kasih contoh dua-duanya ya gitu. Yang pertama adalah berbasis paragrafnya. Yang kedua adalah berbasis seluruh pemberitaannya. Saya akan state di awal bahwa saya lebih suka menggunakan pendekatan yang saya berbasis seluruh teksnya. Jadi kalau yang pendekatan pertama itu kita sebut saja sebagai pendekatan paragraph approach, sedangkan yang kedua kita sebut sebagai pendekatan full text approach atau scanning approach. Nah, kalau paragraph approach yang kita lakukan adalah kita baca satu-satu, ini sudah ditandain sama XKDA, ini ada paragraf 1, 2, 3, sampai 7 ya. Ini kita baca satu-satu, lalu kita drag ya ke sini ya, gitu. Misalkan di sini Menlu RI dan Menlu India bahas KTT G20 di Bali dan isu Myanmar gitu ya. Terus berarti di sini ada kata-kata Menlu RI, Menlu India dan isu Myanmar kayak gitu. Nah, di sini kita bisa tambahin satu ini lagi teman-teman. Satu code system lagi namanya aspek gitu. Saya sebut aja aspek ya. Jadi untuk jaga-jaga kalau ada isu yang di luar yang kita tentukan. Ini kan kita udah melimitasi ya isunya tuh akan ada agenda G20, ada transisi energi, sektor kesehatan global dan transformasi digital. Nah, cuman jaga-jaga kayak gini contohnya kita menemukan ada isu Myanmar gitu. Berarti ini bisa jadi aspek baru nih yang dibicarakan. Nah, saya selalu kasih satu variabel namanya aspek untuk jaga-jaga kalau ada pemberitaan, ada variabel yang tidak saya perhitungkan kayak gitu. Oke, kita langsung praktek ya. Jadi kalau pendekatannya paragraph approach berarti di sini kita lihat ya, kita drag Menlu RI dan Menlu India bahas KTT G20 di Bali dan isu Myanmar. Di sini sudah ada nih kata-kata Menlu RI, Menlu India, dan isu Myanmar. Di sini teman-teman harusnya sudah bisa kebayang ya. Menlu RI dan Menlu India itu dia masuk ke dalam cluster government. Jadi di sini kita drag, kita masukkan ke government. Kira-kira gitu ya. Nah, terus kita dapat dua aktor nih, Menlu RI dan Menlu India gitu. Di sini saya mau bikin code system baru nih. Nah, saya tulis Menlu RI, oke, lalu Menlu India. Jadi setiap aktor yang kita temukan, kita tambahin nih di sini. Kita bikin code system. Nah, di sini saya masukin Menlu RI per paragraf, Menlu India. Dan aspeknya adalah Rohingya, misalkan. Di sini saya masukin Rohingya. Nah, itu yang dilakukan ya. Jadi teman-teman akan melakukan hal seperti ini secara repetitif dengan membaca satu persatu paragrafnya. Nah, makanya kalau saya lebih suka scanning. Pendekatan kedua ini kan pendekatan pertama adalah paragraph approach. Kita baca salah satu. Nah, kalau tesnya, saya lebih suka saya baca dulu semua nih. Dari 1 sampai 7, lalu dia masuk kemana, kayak gitu. Nah, di sini saya coba ya, saya baca. Di sini ada Menlu RI, Menlu India, lalu di sela-sela sidang Majelis Umum PBB, jadi ada event
sidang Majelis Umum PBB. Di sini saya tulis ya, sidang Majelis PBB. Lalu diskusi. Oh, karena India di sini akan menerima tongkat Presiden G20 setelah Indonesia nih di sini konteksnya. Diskusi dan komunikasi ini penting dilakukan dengan negara-negara anggota G20 agar presidensi G20 Indonesia dapat menghasilkan kerjasama konkret dan tidak saja bermanfaat bagi negara anggota namun dunia. Jadi di sini kelihatan ya, di sini aspek diplomatic mission-nya harusnya apa ya? Gitu. Oke. Sini sangat clear ya. Di sini kita bisa, di sini saya sudah menemukan beberapa aspek ya. Nah, ini kalau teman-teman mau baca per paragraf kayak tadi persis, jadi tinggal dibaca aja lalu masukkan. Nah, kalau saya biar saya nggak capek-capek sih, saya ini aja, saya drag semuanya. Saya inget-inget yang saya baca tadi apa nih? Oh, muncul Menlu RI. Oke, muncul Menlu India. Otomatis muncul government. Lalu karena di sini dia eventnya adalah di sidang Majelis Umum PBB, saya masukin seluruh konteks yang saya dapatkan. Ada sidang Majelis Umum PBB, terus di sini Indonesia melakukan diskusi reguler ya, supaya adanya kesinambungan gitu. Nah, berarti kan di sini ada aspek apa ya di sini ya? Mungkin bisa representing, mungkin bisa negotiating. Dalam pertemuan itu, Menlu Jaya Haskar kembali menyampaikan dukungan kuat Indonesia terhadap presidensi Indonesia. Nah, kita asumsikan saja ini masuk ke dalam aspek representing karena di situ Bu Retno mewakili Indonesia dalam sidang Majelis Umum PBB. Tapi bisa jadi di situ ada aspek negosiasi ya, supaya program Indonesia itu berjalan secara kesinambungan dengan India di periode setelahnya. Nah, jadi saya akan masukin juga ke negotiating. Nah, ini saya udah dapat nih kayak gini nih. Nah, lalu kita masuk ke artikel kedua. Nah, di artikel kedua persis sama yang kita baca dulu ya. Jadi di sini ada Sekjen PBB gitu. Sekjen PBB akan hadir di KTT G20 di Bali. Berarti di sini saya tambahkan aktornya Sekjen PBB. Oke. Mengawali rangkaian kunjungan pada High Level Week. Nah, ini ada event High Level Week, sidang umum PBB lagi ya. Di sini ada Bu Menlu Retno, Sekjen PBB, Markas Besar PBB. Otomatis ini akan masuk ke non-governmental ya, eventnya ya. Isu global termasuk presidensi Indonesia. Oke, berarti di sini Bu Retno kapasitasnya dia represent Indonesia. Menlu RI menjelaskan mengenai persiapan KTT G20 Bali. Sampaikan apresiasi atas konfirmasi kehadiran Sekjen PBB. Pentingnya KTT G20 dapat menghasilkan kerjasama konkret. Ya, ini masih representing ya. Dan mungkin negotiating atau protecting. Nanti kita masukkan di protecting. Lalu Menlu RI juga melakukan tukar pikiran mengenai perkembangan Myanmar. Nah, di sini ada Myanmar lagi ya. Oke. Oke. Ini sip ya. Ini saya di sini sepertinya masih sama ya konteksnya. Di sini saya akan masukkan dia di dalam representing dan protecting.
lalu ada Menlu RI dan Sekjen PBB, otomatis ada aspek government dan non-governmental di situ ya. Dan belum ada nih agenda G20 yang dibahas, yang banyak Rohingya ya, gitu, selama 3 hari ini. Gitu. Oke, nah ini udah artikel ketiga. Nah, di artikel ketiga ini saya mau coba ngajarin yang namanya autocode ya. Jadi biar teman-teman, kalau tadi kan kalau artikelnya sedikit ya gampang dibaca satu-satu ya. Cuman kalau artikelnya banyak nih gimana nih? Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan fitur yang namanya autocode ya. Autocode itu ada di sini, ada di tab analisis, teman-teman bisa klik text search and autocode ya. Dan teman-teman tinggal masukkan di sini keyword yang, jadi let's say teman-teman punya 200 raw data gitu ya, teman-teman akan pusing ya bacanya satu-satu ya. Jadi untuk mempersingkat, MaxQDA itu punya fitur autocode yang akan memudahkan teman-teman langsung ngetik satu keyword atau 2 keyword yang nanti MaxQDA akan ngarahin nih keywordnya ada di mana gitu. Nah, tentunya penentuan keyword ini sebaiknya juga berbasis ini ya, berbasis variabel dan indikator gitu. Jadi misalkan di sini saya tulis variabelnya adalah transisi energi. Transisi energi. Lalu misalkan transformasi digital. Lalu arsitektur kesehatan global. Dan teman-teman bisa tambahkan ya gitu. Ini bisa pakai OR atau AND. Kalau misalkan OR ya berarti either transisi energi, transformasi digital, atau arsitektur kesehatan global, dia akan muncul jika ada salah satu dari 3 keyword ini. Itu kalau menggunakan OR. Kalau menggunakan AND berarti transisi energi itu harus berdampingan dengan 2 keyword setelahnya. Nah, ini akan lebih susah nih. Jadi gunakan OR aja. Di sini kita bisa run search dan tidak ada ya keyword tersebut ya. Kita menggunakan autocode ya. Jadi coba misalkan kita pakai autocode-nya adalah sini kita hapus saja ASEAN gitu ya. Apakah ada aspek ASEAN nih di G10? Nah, ternyata ada nih, kita dapatkan nih ASEAN nih. Nah, ini bisa dengan kayak gini kita bisa nambahin nih satu aktor mungkin ya. Di sini ada ASEAN dia sebagai non governmental. Nah, kita kembali ke sini. Nah, ini kan sudah ada 4, kita sudah menemukan dengan keyword ASEAN ada 4 hal nih yang terdeteksi sebagai ASEAN gitu. Nah, ini kita klik aja ininya, nanti MaxQDA-nya akan ngarahin, oh ini ada kata-kata ASEAN di sini. Itu ya. Nah, di sini kita bisa masukin aja bahwa di sini kalau sudah pakai pendekatan paragraf, pakai paragraf. Kalau saran saya ya, jadi konsisten paragraf base ya paragraf base, atau pakai teks full text base ya full text base aja. Jadi kalau nemu ASEAN di sini ya di drag-nya langsung di sini ASEAN. Lalu non governmental. Jadi konsisten sejak awal. Nah, kalau teman-teman pakai paragraf base akan lebih teliti, lebih enaknya. Jadi satu-satu tuh bisa kita deteksi di situ. Nah, di sini ASEAN yang kedua juga muncul di sini ya. Kita tinggal klik aja, nanti harusnya muncul di sini udah ada nih ASEAN. Nah, ini sama, kita masukkan ASEAN di sini, jadi nggak usah capek-capek baca ya. Kita tinggal menggunakan autocode untuk melihat keyword yang spesifik. Ini kenapa nih? Oke. Nah, ini udah. Oke ya, di sini ya. Oh, ini sama, masih sama. Oke. Oke, ini sepertinya masih sama, jadi kita skip saja. Nah, itu kira-kira cara menggunakan autocode ya. Nah, ini juga sama, ada pemberitaan. Jadi coba kita baca ya, krisis ekonomi dan keuangan global. Dampak dari arsitektur ekonomi dan keuangan internasional tidak berimbang. Oke, ini kita udah dapat nih beberapa keyword baru ya. Adanya arsitektur ekonomi dan keuangan internasional tidak berimbang.
Lalu di sini, oke, krisis ekonomi Asia, Unita AS, oke, ini sejarah G20 ya sepertinya ya. Oke. Oke, ini sepertinya artikelnya tidak terlalu penting karena dia short brief dari G20. Jadi saya akan selesaikan di dua ini saja ya, di dua artikel saja. Nanti kalau teman-teman bikin sendiri ya, artikel lebih banyak akan lebih powerful. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk analisisnya seperti apa akan saya jelaskan di video setelahnya. Nah, di video ini kita cukup sampai di sini sampai kita bisa menganalisis datanya.